Teman-teman Ibu Mercy sudah jelaskan saya pikir ya tentang ini. Saya pikir Pak Ibu Mercy dan Ibu Ati sudah jelaskan ya tentang pembelajaran mendalam ini 8334. Base dari sini ya yang kami kepala sekolah diskusikan bersama Udah. dari pembelajaran mendalam ini, struktur yang ini sekolah juga harus update dengan visi dan misi dengan kita pun sekolah. Jadi ada yang mau dilakukan oleh kepala sekolah adalah ada dimensi tidak di dalam visi misi kita sekolah kita. Kira-kira ada aspek-aspek apa yang bisa diambil dari apa ini diagram ini. Saya saya berpikir yang bagian ini Bu Mercy kemarin pasti akan sudah jelaskan dan sebelumnya sudah jelaskan. Jadi saya hanya apa saja ya, hanya tunjuk sementara saja. Nah ini kerangka yang Ibu Mercy biasa jelaskan. Ada 4 pendekatan, ada 4 pendekatan, terus ada 3 prinsip, 4 kerangka, 3 pembelajaran. Teman-teman, saya pikir teman-teman sudah paham ya, sudah sudah tahu ini. Nah, yang mau saya jelaskan di bagian saya ini adalah penyesuaian visi dan misi. Secara prinsip memang kita punya visi dan misi itu kalau kita lihat visi dan misi kita sudah sudah mendekat, sudah dekat ya. Maksud saya sudah dekat dengan apa namanya? Dengan pendalaman pembelajaran mendalam. Kita sudah revisi bersama. Jadi ada beberapa aspek yang mau saya tekankan di sini. Misalnya eh, kata puncak, akronim puncak ini sudah kita bisa ambil dari 8 dimensi ya. Ada kreativitas. Kalau omong tentang keimanan, kita omong tentang kepribadian juga ada cinta dan amanah, kreativitas. Jadi secara prinsip apa namanya visi kita sudah masuk dalam apa pembelajaran mendalam. Jadi tidak ada banyak perubahan. Ya, misalnya kalau teman-teman mau diskusi lagi untuk revisi, kita akan bicara selanjutnya nanti. Tapi kalau secara umum dari saya sendiri, visi kita ini sudah masuk dalam pembelajaran mendalam karena kalau kita lihat dari 8 profil lulusan sudah oke. Ya. Terus yang dari saya sendiri, saya melihat bahwa untuk apa namanya untuk tujuan, untuk visi. Ini yang perlu kita ini yang perlu kita perhatikan karena dalam pelatihan saya yakin Ibu Akti mereka juga akan banyak latihan di situ soal pendalaman pembelajaran mendalam itu bicara banyak tentang proyek. Dan di sini saya mau supaya nanti kita akan revisi mengembangkan pembelajaran kreatif inovatif tapi dalam bentuk proyek. Jadi at least dalam 1 tahun ada beberapa proyek yang harus kita lakukan. Guru-guru ditekankan untuk at least ada proyek karena ada bagian itu yang ditekankan dalam pendalaman belajar. Jadi arahnya kita adalah tidak hanya inovatif tapi ada ada hasil di ujung situ. Ya, sesuai dengan tema. Ada tema yang pembelajaran base masalah tapi saya mau supaya ada proyek yang perlu dilakukan karena saya perhatikan dari materi yang kami ikuti, kita ditekankan untuk proyek. Jadi saya harap Ibu Mercy dan Ibu Ati juga dalam pelatihan-pelatihan berikut pasti akan tekankan itu, aspek itu. Sama juga dengan tujuan kita. Jadi ini yang perlu kita diskusikan lagi teman-teman. Persiapan implementasi pembelajaran kreatif dan inovatif yang bagaimana kita harus kita tekankan ulang di sini. Karena ini sangat general, inovatif seperti apa yang mau kita kejar di pembelajaran mendalam. Ya, nanti kemungkinan saya pulang nanti kita diskusi lagi supaya ini menjadi tujuan kita bersama-sama. Setiap guru punya arah bahwa yang baru dari pembelajaran belajar apa yang mau kita buat. Gitu. Apakah itu paham ya? Saya harap bisa paham ya. Untuk penyesuaian, ini 2 hal yang mau kita sesuaikan. Program ini yang baru kita mulai. Saya kasih judul dari hati ke aksi, revolusi karakter F3C dari di SD Kalamanais. Jadi eh, saya pikirin program andalan kita tahun ini.
karena kita mau sustain, eh, kita sudah beri alokasi waktu dan kita mau supaya menggali itu. Nah, teman-teman, saya cuma mau share sedikit tentang apa yang saya sudah buat. Ini RKTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Apakah bisa dilihat? Bisa, Bruder. Bisa ya? Nah, teman-teman, saya minta maaf karena selama ini program untuk F3C itu kami tiga, ya, kami bertiga para bruder itu masih masih raba-raba ya, masih mau omong apa, kami harus koneksi bagaimana. Saya coba untuk buat RKTL-nya ini dengan rancangan, dengan strategi, implementasi, identifikasi, implementasi, terus juga dengan pendekatan yang kami belajar, asesmen, desain, implementasi, dan refleksi dan perubahan. Ibu Mercy pasti sudah jelaskan bagian itu juga. Dan saya juga mau mengimplementasikan ini. Jadi saya coba untuk buat program ini selama 2 semester. Jadi nanti saya akan share teman-teman. Tapi saya mau tunjuk ini saja supaya teman-teman bisa lihat apa yang saya siapkan. Untuk semester 2 programnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Saya sudah mencoba supaya antara kelas kelas 3, 4, dan 5 itu kami ada koneksi. Karena dalam beberapa bulan terakhir kami mulai ini, kami masing-masing mulai dengan apa. Tapi sekarang sedikit diprogramkan. Nah, ini saya gunakan ini dengan pendekatan pendalaman apa namanya? Pendalaman pembelajaran mendalam dengan beberapa aspek. Misalnya contoh di tahap refleksi saya gunakan pendekatan ya ada yang measure, ada refleksi. Pokoknya ada aspek-aspek yang digunakan dalam pembelajaran mendalam. Ini saya sudah buat. Nanti saya akan minta beberapa guru untuk beri evaluasi tentang laporannya. Nah, di bagian belakang laporan itu kan ada yang kemarin. Ini hasil yang saya kirim dari teman-teman kemarin yang di grup. Ini hasilnya. Saya gunakan sebagai survei kegiatan laporan saya.